Dina baru sadar, sudah 3 minggu ia hanya berbicara dengan layar ponselnya. Tidak ada kopi bareng teman, tidak ada obrolan di kantor. Ia merasa baik-baik saja, tapi belakangan kepalanya sering kosong dan kata-kata tak lagi mengalir seperti biasa. Ia tidak sakit, ia hanya sendirian. Apa yang sebenarnya terjadi pada otaknya? Selamat datang di Pintu Kabar, mengungkap fakta di balik fenomena, menyampaikan kabar secara tuntas. Dina bukan satu-satunya. Jauh sebelum pandemi, dunia sudah mulai menyadari bahwa kesepian bukan sekedar perasaan sedih. Ia adalah epidemi yang diam-diam menyebar. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pada 2023 mendeklarasikan kesepian sebagai ancaman kesehatan global, setara dengan merokok 15 batang sehari. Di Jepang, pemerintah sampai membentuk Kementerian Kesepian pada 2021 setelah angka bunuh diri melonjak. Di Inggris, lembaga serupa sudah berdiri sejak 2018 dengan temuan mengejutkan bahwa lebih dari 9 juta warganya merasa selalu atau sering kesepian. Bagaimana dengan Indonesia? Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga satu orang meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 1 dekade terakhir, dari 5% menjadi hampir 12%. Survei Kesehatan Mental Nasional 2024 mencatat bahwa 1 dari 4 orang dewasa di perkotaan melaporkan merasa kesepian secara kronis. Angka ini melonjak tajam dibanding 1 dekade lalu, ketika masih di kisaran 10%. Yang lebih mengkhawatirkan, kesepian tidak memandang usia. Sebuah studi dari Universitas Indonesia pada 2025 menemukan bahwa mahasiswa tingkat akhir adalah salah satu kelompok paling rentan. 51% melaporkan gejala kesepian sedang hingga berat, meskipun mereka dikelilingi ribuan teman sekelas dan aktif di media sosial. Ini menunjukkan bahwa kesepian bukan soal jumlah orang di sekitar kita, melainkan soal kualitas koneksi yang kita miliki. Seseorang bisa merasa sangat kesepian di tengah keramaian jika interaksinya hanya di permukaan. Pandemi mempercepat semua ini. Bekerja dari rumah yang awalnya menyenangkan, perlahan berubah jadi isolasi berkepanjangan. Banyak orang yang tadinya punya kehidupan sosial aktif, kini menghabiskan sebagian besar waktunya di ruangan yang sama, dengan layar sebagai satu-satunya jendela ke dunia luar. Rupiah yang kini menembus Rp18.000 per dolar juga ikut berperan. Harga bensin naik, ongkos transportasi membengkak, biaya nongkrong di kafe makin mahal. Banyak anak muda memilih berdiam di kos atau apartemen, menghemat uang, dan tanpa sadar mengorbankan koneksi sosial mereka, yang tadinya sementara berubah jadi seterusnya. Dan itulah awal mula dari perubahan yang lebih dalam di otak kita. Tapi, kenapa isolasi bisa begitu merusak? Jawabannya terletak pada arsitektur otak kita, yang ternyata dirancang untuk terhubung dengan manusia lain. Nenek moyang kita hidup dalam kelompok, sendirian berarti mati, diterkam binatang buas, kelaparan, atau dibunuh suku lain. Otak kita berevolusi untuk menganggap isolasi sebagai ancaman eksistensial. Ketika kita sendirian terlalu lama, otak tidak bisa membedakan antara sengaja mengisolasi diri dan diusir dari kelompok. Responsnya sama, mode darurat. Ketika seseorang terisolasi dalam waktu lama, tubuh mengaktifkan respons stres kronis. Amigdala, bagian otak yang bertugas mendeteksi ancaman, menjadi hiperaktif. Ia terus-menerus mengirim sinyal bahaya, seolah-olah ada harimau yang mengintai di balik pintu. Padahal tidak ada apa-apa. Kelenjar adrenal memompa hormon kortisol terus-menerus. Dalam jangka pendek, kortisol membantu kita bertahan, meningkatkan kewaspadaan, mempercepat detak jantung, dan memobilisasi energi. Tapi dalam jangka panjang, ia berubah menjadi racun. Penelitian neuroscience dari Universitas Chicago menunjukkan bahwa orang yang merasa kesepian memiliki kadar kortisol yang secara konsisten lebih tinggi. Bahkan saat mereka sedang tidur, tubuh mereka tidak pernah benar-benar beristirahat. Sistem kekebalan melemah, risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes melonjak. Yang paling mengkhawatirkan adalah dampaknya pada hipokampus, pusat memori dan pembelajaran di otak. Studi pencitraan otak dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada 2024 menemukan bahwa isolasi sosial kronis menyebabkan penyusutan volume hipokampus hingga 7% dalam waktu 2 tahun. Sel-sel saraf di hipokampus mati lebih cepat dan kemampuan otak untuk membentuk ingatan baru menurun drastis. Inilah yang menjelaskan mengapa Dina mulai sering lupa dan merasa kepalanya berkabut. Bukan karena ia bodoh,
atau malas, otaknya benar-benar berubah secara fisik karena kurangnya interaksi manusia. Tak hanya itu, korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, perencanaan, dan kontrol impuls, juga ikut melemah. Akibatnya, orang yang kesepian cenderung lebih impulsif, lebih sulit berkonsentrasi, dan lebih rentan terhadap kecemasan. Sebuah studi longitudinal di Inggris yang mengamati lebih dari 10.000 orang selama 12 tahun, menemukan bahwa isolasi sosial meningkatkan risiko demensia hingga 50%. Itu artinya, orang yang hidup sendiri dalam waktu lama memiliki kemungkinan setengah kali lebih besar untuk mengalami penurunan kognitif parah di usia tua. Yang menarik dan sedikit menakutkan adalah bahwa otak kita memproses rasa sakit sosial dengan cara yang sama seperti rasa sakit fisik. Studi fMRI dari Universitas California menunjukkan bahwa ketika seseorang mengalami penolakan sosial atau kesepian, area otak yang sama yang aktif saat kita mengalami cedera fisik, terutama dorsal anterior cingulate cortex, ikut menyala. Dari sudut pandang evolusi, ini masuk akal. Bagi nenek moyang kita, dikucilkan dari kelompok sama berbahayanya dengan patah tulang. Keduanya bisa menyebabkan kematian. Jadi, otak kita tidak membuat perbedaan. Kesepian benar-benar menyakitkan secara harfiah. Sejarah manusia penuh dengan bukti betapa menghancurkannya isolasi. Salah satu eksperimen paling terkenal dan paling kontroversial dilakukan oleh psikolog Harry Harlow pada 1950-an. Ia memisahkan bayi monyet dari induknya dan menempatkan mereka dalam kandang terisolasi. Hasilnya mengerikan. Bayi-bayi monyet itu tumbuh menjadi individu yang cemas, agresif, dan tidak mampu berinteraksi sosial. Beberapa bahkan mati karena menolak makan. Pada manusia, bukti paling kuat datang dari studi tentang solitary confinement atau pengurungan isolasi di penjara. Narapidana yang dikurung sendirian selama berbulan-bulan melaporkan halusinasi, disorientasi waktu, depresi berat, hingga pikiran untuk bunuh diri. Penelitian dari Universitas California menemukan bahwa hanya dalam waktu 10 hari isolasi total, aktivitas otak mulai menunjukkan pola yang mirip dengan penderita demensia tahap awal. Tapi, Anda tidak perlu masuk penjara untuk merasakan dampaknya. Sebuah studi dari Universitas Glasgow pada 2025 mengamati pekerja jarak jauh yang jarang bertemu orang lain secara langsung. Setelah 6 bulan, 40% melaporkan gejala depresi ringan hingga sedang, dan 30% mengalami penurunan performa kognitif yang terukur dalam tes memori dan pemecahan masalah. Para peneliti menyimpulkan bahwa layar tidak bisa menggantikan kehadiran fisik manusia. Tidak peduli seberapa canggih teknologinya, otak kita masih membutuhkan kontak manusia yang sesungguhnya. Tatapan mata, nada suara, dan bahasa tubuh yang tidak bisa ditangkap oleh webcam. Dina akhirnya menyadari bahwa ia tidak sedang malas atau kehilangan bakat. Otaknya hanya merindukan manusia. Suatu sore, ia memutuskan untuk berjalan kaki ke taman terdekat. Ia duduk di bangku, melihat anak-anak berlarian, dan menyapa seorang ibu yang sedang mendorong kereta baik. Percakapan singkat itu tidak mengubah hidupnya secara dramatis, tapi malamnya, ia bisa menulis lagi. Kita sering menganggap kesepian sebagai masalah sepele, cukup diatasi dengan scrolling media sosial atau menonton film sendirian. Tapi sains berkata lain, otak kita adalah organ sosial yang membutuhkan koneksi nyata untuk tetap sehat. Tanpa koneksi itu, hipokampus menyusut, kortisol membanjiri tubuh, dan korteks prefrontal kehilangan ketajamannya. Kesepian bukan hanya perasaan, ia adalah kondisi biologis yang mengubah struktur otak kita secara perlahan. Sama nyatanya seperti patah tulang atau infeksi. Di tengah tekanan ekonomi, apalagi saat rupiah menembus Rp18.000 dan keluar rumah terasa semakin mahal, mudah sekali untuk mengisolasi diri tanpa sadar. Tapi justru di masa-masa sulit inilah, koneksi manusia menjadi semakin penting. Tidak perlu pesta besar atau perjalanan mahal, cukup bertemu teman untuk kopi, menelepon orang tua tanpa alasan, atau sekadar duduk di taman dan menyapa seseorang. Sekarang, pertanyaan reflektif untuk Anda. Kapan terakhir kali Anda benar-benar hadir bersama orang lain, tanpa layar, tanpa distraksi, hanya berbicara dan mendengarkan? Dan jika Anda merasa sudah terlalu lama sendiri, apa satu langkah kecil yang bisa Anda lakukan hari ini untuk terhubung kembali? Tuliskan di kolom komentar agar teman-teman lain bisa belajar. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat, share ke keluarga Anda sebagai pengingat, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Kami dari Pintu Kabar mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.